Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farcan Nurromansyah Azhari dari Manajemen Agribisnis dengan NIM J0310201110 dari kelas MAB AP1. Di sini saya akan membahas materi tentang pasar persaingan sempurna atau yang sering disingkat PPS. Selamat menyaksikan. Definisi persaingan pasar sempurna. Pasar persaingan sempurna merupakan solusi bagus untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sekaligus kesejahteraannya. Karena di dalam sistem pasar semacam ini, penawaran dan permintaan berjalan seimbang serta didasari atas dasar hubungan batin dan kuat antara konsumen dan produsen. Berbeda dengan pasar monopoli, pasar persaingan sempurna adalah sistem transaksi jual beli produk yang tidak bisa dipengaruhi oleh fluktuasi harga yang dikendalikan oleh suatu pihak. Maka dari itu, siapapun yang bertransaksi di sini didasari atas dasar ingin membantu sesamanya. Sedangkan produk yang disediakan oleh produsen adalah produk yang memang dibutuhkan masyarakat. Sekalipun struktur dan metode pasar ini sangat bagus untuk menciptakan iklim perdagangan yang saling menguntungkan, tidak semua orang paham tentang apa arti sebenarnya dari sistem ini. Maka dari itu, Terus di sini ada pengertian pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah pasar yang di dalamnya terjadi transaksi antara penjual dan pembeli dalam bentuk penawaran dan permintaan produk. Yang membedakan dari pasar biasa ialah di dalam sistem ini transaksi yang dilakukan tidak dipengaruhi oleh naik turunnya harga. Asas pasar persaingan sempurna adalah kesepakatan antara pedagang dengan pembeli. Hal ini muncul karena di antara keduanya sudah terjalin hubungan batin yang erat kalau sama-sama telah mengetahui tentang informasi harga di pasar tersebut. Biasanya, barang yang dijual pada struktur pasar ini adalah bahan pokok seperti beras, gandum, sagu, kentang, dan lainnya. Di sini juga ada ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Tidak semua pasar bisa dikatakan sebagai pasar persaingan sempurna. Harus ada ciri-ciri tertentu yang terjadi di dalam ruang jual beli tersebut. Ini dia adalah ciri-ciri atau tanda yang dimaksud. Yang pertama itu harus ada penjual dan pembeli yang jumlahnya sama banyak. Maksudnya, ciri-ciri yang pertama ini ialah harus ada penjual dan pembeli yang jumlahnya sama banyak. Dengan kondisi semacam ini, tentu penjual tidak bisa memainkan harga karena pasti pembeli mengetahui informasi yang tentang harga asli yang beredar di pasar tersebut. Maka dari itu, berapa banyak barang yang dibeli harganya tidak akan berubah. Dalam konteks ini yang menentukan keberhasilan transaksi adalah kekuatan penawaran dan permintaan atas sebuah produk. Terus yang kedua ada
pedagang bebas menutup atau membuka usaha. Maksudnya, di dalam sistem pasar persaingan sempurna, pihak pedagang diberi kebebasan untuk menutup atau membuka usahanya. Jika ini dirasa merugikan, maka silahkan niaganya dihentikan maupun sebaliknya. Ciri-ciri ini berbeda dengan pasar jenis lain, yang biasanya pihak pedagang hanya boleh menutup usahanya pada waktu tertentu. Biasanya tercantum dalam surat perjanjian sebelum membuka usaha. Terus yang ketiga yaitu barang yang dijual bersifat homogen. Agar tidak terjadi perbedaan harga dan kualitas barang, maka di struktur ini produk yang dijual harus setipe atau homogen, sehingga sekalipun pembeli membeli pada pedagang lain, harga dan kualitasnya tetap sama. Produk homogennya maksudnya untuk produk yang dibutuhkan oleh masyarakat tetapi hanya satu kategori saja, seperti produk yang berupa bahan-bahan pokok, di dalamnya sudah termasuk bahan makanan dan selainnya. Yaitu yang keempat ada penjual dan pembeli mengetahui informasi harga yang jelas. Maksudnya penjual dan pembeli harus mengetahui informasi terkait harga yang benar yang beredar di pasar tersebut. Ini juga berlaku ketika harga bergerak dengan cepat. Maksud pemahaman informasi semacam ini ialah untuk mencegah menjual produk dengan harga di bawah harga pasar akibat ketidaktahuannya. Ini juga bermanfaat bagi pembeli agar tidak membeli produk dengan harga lebih tinggi dari harga yang sebenarnya. Kelebihan dari pasar persaingan sempurna yang pertama ialah ada peluang eksploitasi. Konsumen cukup rendah dalam persaingan sempurna ini karena penjual di pasar ini tidak memiliki harga monopoli. Dengan demikian, mereka tidak memiliki pengaruh apapun terhadap harga produk atau mereka tidak dapat membebani konsumen lebih tinggi dari harga normal. Yang kedua yaitu pasar persaingan sempurna dianggap berorientasi pada konsumen, tidak dapat mengganggu konsumen. Jika iya, pembeli akan berpindah ke penjual lain secara instan. Yang ketiga yaitu struktur pasar ini sangat sedikit atau tidak ada biaya iklan karena produknya homogen. Produk yang dapat dengan mudah digantikan oleh barang yang serupa dengan pemasok lainnya karena secara fundamental memiliki kualitas dan karakteristik fisik yang sama dengan yang lain. Juga tidak perlu mengeluarkan banyak untuk uang iklan karena penjualan akan terjadi secara otomatis jika perusahaan telah menentukan harga lebih rendah dari pesaing. Terus yang di sini ada kekurangan dari pasar persaingan sempurna. Yang pertama itu ya ada dalam bentuk struktur pasar ini, penjual tidak mendapatkan motivasi apapun untuk menghadirkan inovasi, untuk menyertakan fitur tambahan dalam produk. Ini karena penjual tidak dapat dikenai biaya tambahan untuk fitur-fitur tambahan tersebut karena pembeli dapat pindah ke penjual lain. Yang kedua, lokasi memainkan peran besar dalam menghasilkan penjualan. Perusahaan yang berlokasi di lokasi utama cenderung mendapatkan lebih banyak penjualan daripada yang tidak. Yang ketiga, ada sangat sedikit hambatan untuk memasuki pasar persaingan sempurna karena perusahaan manapun dapat memasuki pasar ini untuk menjual produk. Itu berarti kemungkinan besar pesaing akan lebih banyak. Di sini saya akan menyimpulkan dari pengertian ciri-cirinya. Kesimpulannya, saya dapat memahami bahwa pasar persaingan sempurna adalah struktur pasar yang terdengar baik jika diterapkan. Namun perlu diingat, metode pasar ini
tidak selalu efektif jika diberlakukan pada komoditas tertentu dikarenakan kelebihan dan kekurangan yang kami bahas. Jika Anda tertarik membuat bisnis, mulailah dengan memilih jenis pasar yang tepat dan rencanakan strategi dan pembukuan bisnisnya. Hal ini penting untuk memantau perkembangan bisnis secara bertahap. Di sini sekian materi pasar persaingan sempurna dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.